Latar belakang, krisis air bersih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, kehidupan, dan pembangunan ekonomi. Salah satu solusinya adalah desalinasi air laut yang dapat mengubah air laut menjadi air bersih melalui proses pemurnian untuk mengurangi kandungan garam. Teknologi osmosis balik atau reverse osmosis telah terbukti efektif menghilangkan salinitas hingga 99%. Namun, teknologi ini menghadapi masalah fouling, yaitu deposisi partikel pada permukaan membran yang menyebabkan penurunan flux membran. Fouling ini dapat disebabkan oleh senyawa kimia dan mikroorganisme. Berikut adalah dampak dari krisis air bersih. Yang pertama, menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Yang kedua, sistem pembuangan limbah dapat rusak dan ancaman penularan penyakit seperti kolera akan meningkat. Yang ketiga, kondisi lingkungan memburuk. Yang keempat, kualitas fasilitas sanitasi umum yang berkurang. Berikut adalah upaya untuk menanggulangi krisis air bersih. Menanam pohon dan reboisasi. Pohon dapat berperan sebagai filter alami yang dapat menghilangkan polutan dan kotoran dari air. Saat air mengalir di dalam tanah, akar pohon akan menyerap zat-zat berbahaya yang dapat mencemari air. Pohon menyerap air dalam tanah kemudian melepaskannya kembali ke atmosfer melalui proses yang disebut transpirasi atau penguapan air yang berada di dalam tanaman. Membuat penampungan air. Dengan menampung air hujan, kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada air di dalam tanah dan air di permukaan. Air hujan yang kita tampung dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan rumah tangga, misalnya mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Dengan menampung air hujan, selain kita dapat mengurangi krisis air, kita juga dapat menghemat pengeluaran untuk air pump. Tidak membuang sampah di aliran air. Membuang sampah di aliran air seperti sungai atau saluran air dapat menyebabkan penyumbatan dan mencemari air. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan air bersih dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, penting untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di aliran air. Menggunakan kembali air yang sudah terpakai. Memanfaatkan kembali air yang telah digunakan sesuai dengan kebutuhan merupakan bagian dari siklus penggunaan kembali air. Proses ini termasuk dalam konsep daur ulang air yang melibatkan pengolahan air limbah atau bekas menjadi air bersih yang digunakan kembali untuk berbagai keperluan. Proses daur ulang air melibatkan transformasi kualitas air melalui proses pengolahan sehingga air limbah dapat diubah menjadi air bersih yang layak digunakan untuk kebutuhan yang beragam. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Krisis air adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari seluruh rakyat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan seperti membersihkan sungai, mengikuti kampanye penyadaran, atau bergabung dengan kelompok advokasi lingkungan, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi krisis air. Kesimpulannya adalah krisis air bersih adalah masalah global yang mendesak akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, polusi, dan pengolahan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Dengan dampak signifikan pada kesehatan, ekosistem, dan ekonomi, untuk mengatasinya kita perlu bijak dalam mengonsumsi air, menghindari pencemaran sumber air, menanam pohon untuk meningkatkan cadangan dan kualitas air, mengumpulkan air hujan dan keperluan rumah tangga, dan mendaur ulang air bekas. Langkah-langkahnya ini membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang. Kemudian ada saran. Saran yang pertama adalah melaksanakan program pendidikan tentang pentingnya konservasi air. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, membangun dan memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk mengurangi kebocoran. Yang keempat, mengimplementasikan sistem pengumpulan air hujan. Dan yang terakhir, menanam pohon dan reboisasi.